Baik, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan di bumi. Kita sudah ketahui bahwa ya matahari itu merupakan pusat dari tata surya ya. Pengaruh matahari terhadap di bumi itu sangatlah besar ya. Nah, dalam tata surya, planet yang memiliki kehidupan itu hanyalah di bumi ya. Nah, kehidupan di bumi itu ditopang oleh adanya sumber energi matahari yang merupakan sumber utama bagi kehidupan manusia. Nah, radiasi matahari berguna untuk baik dalam pemanasan, ya, baik dalam pencahayaan, ya. Baru radiasi matahari berguna untuk baik dalam pertanian, bidang kehutanan, perikanan, lingkungan hidup dan kesehatan. Nah, bagian ini ya, matahari dan pengaruhnya terhadap bumi itu terbagi menjadi 3. Ya, langsung aja kita masuk. Yang pertama adalah ya, kedudukan matahari ya terhadap suatu wilayah sangat mempengaruhi cuaca dan iklim wilayah tersebut. Nah, misalkan ya pada siang hari kita akan merasakan panas. Nah, itu salah satu dari pemanasan matahari. Nah, kalau malam hari kita akan merasakan kedinginan. Artinya ada perubahan ya. Berarti ada perubahan proses pendinginan dia ya. Nah, lalu mempengaruhi cuaca, baik itu cuaca baik dia dalam hujan ya, baik itu salju, baik itu dalam kondisi pemanasan dia ya. Yang kedua kita masuk ketika matahari aktif meningkatkan radiasinya akan mempengaruhi jumlah energi matahari yang sampai ke bumi atau intensitas insolusinya ya. Dan yang ketiga ya, matahari dan pengaruh terhadap bumi, yang ketiga adalah medan magnetik sekitar bumi dan jumlah partikel bermuatan yang dipancarkan matahari juga dapat mengubah intensitas sinar kosmik yang sampai ke bumi. Hal ini tentu mempengaruhi dinamika atmosfer, baik itu di lautan serta proses pembentukan awan, suhu dan hujan. Nah, ya, selain dampaknya bagi manusia ya, pengaruh dari matahari ini bisa pada hewan, pada tumbuhan. Misalkan pada tumbuhan itu pada proses fotosintesis dia ya. Oke, baik ya. Kita masuk ke pengertian dari matahari itu ya. Matahari itu adalah sebuah bintang. Nah, kalau di buku dia katakan ya, matahari akan tampak besar jika dilihat dari bumi. Nah, karena jaraknya relatif dekat jika dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya. Namun, akan tetapi ya, matahari bukanlah bintang yang besar ya. Jarak bumi ke matahari itu sekitar 150 juta kilometer dia. Nah, oke, lanjut. Kita langsung masuk saja ke energi matahari. Bagian yang pertama terkait tentang matahari ya, yaitu energi matahari ya. Energi matahari ya. Sebelum itu kita harus tahu dulu pengertian dari energi matahari itu adalah ya, pembentukan energi di matahari terjadi melalui reaksi fusi nuklir, yaitu penggabungan inti-inti atom hidrogen membentuk inti-inti atom helium. Nah, massa matahari yang berkurang atau hilang ya berubah menjadi yang namanya energi matahari. Nah, menurut Albert Einstein ya, nah diperolehlah persamaan dari untuk mencari besar energi matahari itu, rumusnya adalah E sama dengan mc kuadrat ya, massa dikali kecepatan cahaya dikuadratkan ya, dengan keterangan di mana E itu adalah energi yang timbul ya, energi yang timbul, sedangkan M itu adalah massa yang berubah menjadi energi ya, massa yang berubah menjadi energi ya. Berikutnya C itu adalah kecepatan rambat cahaya di ruang hampa ya, kecepatan rambat cahaya di ruang hampa. Nah, besar dari kecepatan cahaya ini di ruang hampa itu nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, itu bagian untuk energi matahari. Baik, yang kedua kita masuk ke susunan lapisan-lapisan matahari. Nah,
di awal pembelajaran Miss sudah jelaskan tentang susunan dari lapisan-lapisan matahari ya, yang terbentuk semacam bola gas yang tersusun dari lapis-lapisan ya. Yang pertama itu ada inti, yang kedua ada fotosfer, yang ketiga ada kromosfer, dan yang keempat ada korona. Oke, silahkan diperhatikan video berikut ini terkait tentang lapisan-lapisan dari matahari.